Oke, kita lanjutkan di pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ketiga di bahasan dimensi 3. Hari ini kita akan bahas materi dimensi 3, yaitu berkaitan dengan yang namanya sudut-sudut dalam ruang. Nah, sudut-sudut dalam ruang ini yang pertama kita akan mengenal pengertian sudut. Di sini ada A dan B, bisa kita bandingkan. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh A dan B sama besar. Ya, sudut yang dibentuk oleh sinar A1 dan B1 yaitu alfa sama dengan theta sama dengan theta 1. Hal ini terjadi jika A sejajar dengan A1 dan B sejajar dengan B1. Jadi kedua garis tersebut memiliki atau sejajar. Kalau tidak sejajar, maka besar sudutnya tidak akan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sudut antar garis dan bidang. Ya. Nah, di sini ada A dan ada B. Jadi Q2 adalah sudut antara G dan F. Ya. Jadi di sini Q2 di sini adalah sudut antara G dan F. Dan Q1 adalah sudut antara G dan A. Jadi ini garis yang ini adalah garis A. Lalu di sini sudut antara garis G dan garis yang menembus tegak lurus alfa adalah Q2. Nah, ini garis G yang menembus tegak lurus alfa. Nah, ini menembus, ini ada di luar, ini garis putus-putus, ini ada di luar. Sedangkan ini F menembus Ini dikatakan sebagai sudut Q2. Lalu penyiku sudut lancip antara G dan F adalah Q1. Ini penyiku antara garis F dan G adalah Q1. Dengan demikian, sudut antara garis G dan bidang alfa adalah Q2. Jadi garis G dan bidang alfa adalah Q2. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuknya adalah A cm. Nah, tentukan tangen sudut antara AG dan bidang ABCD. Jadi pertama adalah gambar dulu. Gambar apa? Gambar kubus. Kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, setelah digambar, lalu gambar garis AG. Mana panjang AG? A ke G. A ke G ini adalah diagonal ruang, karena menembus dari dalam dari sebuah bangun. Lalu bidang ABCD mana? A, B, C, D. Nah, kalau kita sudah ilustrasikan seperti ini, kita bisa lihat kan, di mana perpotongannya dari dari satu garis itu dan bangun tersebut. Perpotongannya ada di satu titik. Titiknya adalah titik A. Maka di sini. Nah, sudut ini yang akan kita cari tan, atau di sini kita misalkan dengan huruf apa? Huruf M. Tan M adalah berapa, gitu ya. Nah, yang namanya tan itu adalah depan per samping, desa. Sin, cos, tan, demi, sami, desa. Tan itu depannya GC, sampingnya adalah AC karena AG adalah miring. GC ini kita udah tahu berapa nilainya adalah A karena GC itu adalah rusuk. Sedangkan AC ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu kalau kita punya rusuk A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. AC. Nah, di sini A akar 2. Maka tan itu adalah A per A akar 2. Coret A-nya, maka di sini ada nilai angka 1 per akar 2 dirasionalkan, maka hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi tangan sudut CG dan bidang ABCD adalah setengah akar 2 cm. Nah, besar sudutnya berapa? Ya, setengah akar 2. Setengah akar 2 dalam trigonometri berapa besar derajatnya? Derajatnya adalah 45 derajat. Kita lihat berikutnya. Selanjutnya sudut antara dua bidang. Nah, bidang apa? Ada bidang alfa dan bidang beta. Berpotongan adalah sudut tumpuan kedua bidang tersebut. Mana sudut tumpuan? Sudut tumpuan itu maksudnya ini bidang AB, ini bidang beta, ini bidang alfa. Nah, ini pertemuannya di sini. Nah,
Sudut yang dibentuk oleh garis alfa dan garis beta dan ini merupakan sudut tumpuan bidang alfa dan beta. Sudut antara bidang alfa dan beta adalah theta. Nah, ini jadi sudut tumpuan antara dua bidang tersebut di perpotongannya, ya, di perpotongan antara kedua bidang tersebut. Nah, agar lebih lanjutnya Anda perhatikan contoh berikut dengan baik. Oke, contohnya seperti ini. Alas suatu prisma ABCDEF berbentuk segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah A akar 2. Oke, panjang sisinya adalah A akar 2. Di kata kuncinya di sini. Sama sisi yang panjang sisinya A akar 2. Jadi A akar 2, A akar 2 dan A akar 2. Tentukan sudut yang dibentuk ABED yang ini dengan CBEF. Di mana perpotongannya? Di titik B. Di sini ada B, di sini ada B, atau di titik E. Di sini ada E, di sini ada E. Ya udah, kita anggap saja bahwa titiknya adalah B. Maka kita lihat sini, perpotongannya adalah A, B ke C. Berarti maka besar sudut B yang akan kita cari. Besar sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Kalau segitiganya sama sisi, berarti ketiga dalam segitiga itu mempunyai 3 sisi. Maka 180 derajat dibagi 3. Berapa hasilnya? 60 derajat. Mari kita perhatikan bentuk seperti ini. Nah, sekarang irisan antara bidang dan bangun ruang. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menggambar irisan antara bidang dan bangun ruang, yaitu yang pertama metode sumbu afinitas, yang kedua metode perluasan bidang sisi, yang ketiga adalah metode perpotongan bidang diagonal. Jadi ada 3 untuk menentukan irisan antara bidang dengan bangun ruang. Nah, perhatikan dulu gambar seperti ini. Nah, jadi ini adalah sebuah limas T, A, B, C, D gitu ya, dengan titik P, Q, dan R berturut-turut pada rusuk TA, TB, dan TC. TA, P, TB, Q, TC, R. Bidang bidang beta adalah perluasan bidang ABCD. Jadi ini bidang datar. Nah, ini sebuah bangun. Jadi ada dalam sebuah bidang datar. Itu maksudnya. Nah, terakhir nih namanya metode sumbu afinitas. Perhatikan saja. P, Q, R yang tadi, ya. Kalau kita perpanjang P dan Q, perpanjang AB berpotongan di L, lalu Q, R kita perpanjang, B, C kita perpanjang, maka berpotongan di titik M. Kita perpanjang dari L ke M, ya. Sambil diperhatikan lagi, ini namanya adalah sumbu afinitas. Jadi L ke M itu perpotongan dari yang tadi, ya, adalah sumbu afinitas. Kita perpanjang A ke D sehingga berpotongan di titik yang tadi adalah N. P dihubungkan ke N menembus. P dihubungkan ke N pasti menembus. Menembus apa? Menembus sebuah titik. Nanti akan jadi titiknya adalah titik S. Kita hubungkan P, Q, R, S tersebut. Ya, itu untuk menentukan sebuah bangun menggunakan sumbu afinitas. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf atas segala hilaf. Selamat belajar besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.